6. Awal dari sebuah perpisahan. Saat Embun berpamitan pun, Malvin hanya mengangguk. Di kejauhan, tanpa memperdulikan Danu hingga keluarga kecil. Itu hilang ke dalam mobil silver mereka dan menjauh. Malvin menatap nanar. Dalam perjalanan pulang ke rumah dari panti, Malvin flashback. Malvin yang baru saja menjamu rekan kerjanya keluar dari sebuah ruangan private di restoran yang cukup terkenal. Tanpa sengaja matanya menangkap sepasang pria dan wanita yang tidak tahu malunya bertumbuh di depan ruangan. Yang mereka pesan, lalu mereka berjalan mendahului dengan mesra. Mereka adalah Yura dan Danu. Malvin tidak begitu peduli karena memang tidak mengenal mereka. Itu juga hal yang biasa dia saksikan, namun berbeda rekan kerjanya yang memberi reaksi berbeda. Seperti ABG saja, tidak tahu malu jika itu di negara Tuan Malvin. Saya masih bisa memaklumi, tapi ini di sini, ceka-ceka, ucap rekannya. Melihat ke arah Danu dan Yura. Malvin menanggapinya dengan senyuman saja. Bukankah dia manajer produksi di pabrik coren? Ucap rekannya. Yang lain, bukankah itu salah satu anak cabang perusahaan Tuan Malvin? Saya tidak begitu mengenalnya, balas Malvin singkat. Flashback off. Malvin mengeratkan genggamannya pada setir rahangnya. Mengeras mengingat kejadian beberapa saat lalu, dia kembali. Teringat ucapan Embun. Suami saya bekerja di pabrik. Kami sangat harmonis. Mungkin karena saya selalu menyertainya dari bawah. Sejak Mas Danu sebagai seorang buruh pabrik lalu menjadi mandor. Dan kini sudah jadi SPV. Semoga di masa depan kami bisa lebih baik. Benar, dia sedang bekerja. Apa yang saya khawatirkan, kelebatan-kelebatan suara dan wajah Embun bermain-main. Di kepala Malvin, membuat rahangnya makin mengeras. Gigi-giginya bergemeletuk menahan amarahnya. Dia dikhianati, dan dia tidak tahu. Malvin bergumam pelan. Lalu memukul setirnya, shit. Di tempat lain di waktu yang hampir bersamaan, Embun berjalan. Memasuki rumahnya bersama Kayla, Danu berjalan di belakang. Setelah memarkirkan mobilnya. Embun, bisa kita bicara sebentar? Ucap Danu duduk di teras. Iya mas, Embun masuk sebentar. Mas mau dibuatkan kopi? Kopi juga mau. Kalau ada pisang goreng atau apapun mas juga mau. Embun tersenyum tipis. Iya mas, ini ada kue yang tadi aku buat di panti. Mau? Boleh. Kue buatanmu juga enak. Embun masuk ke dalam rumah, membuat kopi dan menyiapkan potongan kue di atas piring, lalu membawanya ke teras. Ini mas, meletakkan kopi dan kue. Kayla mana? Di kamar mas, duduk di samping Danu. Mas Danu mau bicara apa? Danu menyeruput kopinya. Embun, bisakah kamu sedikit membenahi wajahmu dan membuat kulitmu lebih cerah? Embun tersentak kaget. Kenapa mas? Kalau teman mas kesini, biar mas tidak malu. Ucap Danu. Kemarin mas bertemu dengan rekan kerja mas, istrinya cantik. Dan mulus sekali, mas juga ingin istri mas seperti itu juga. Mungkin dia melakukan perawatan mas. Masa ya kamu tidak bisa? Bisa mas, tapi uangnya yang tidak cukup. Ya sudah, mas beri kamu 100 sup buat beli skincare. Mengangsurkan uang berwarna merah pada Embun. Embun tertawa lucu. Produk skincare yang paling murah saja. Harga 150 ribuan, itu pun tidak begitu berimbas di kulit Embun. Kenapa? Danu terlihat tidak terima melihat Embun sedikit tertawa. Tidak, ini pertama kalinya mas memberi uang Embun untuk perawatan. Ucap Embun pelan menerima uang dari Danu. Itu karena wajahmu yang hancur itu, Embun, mas malu sama teman mas. 3 hari lagi, ada cara di tempat teman mas malu. Kalau membawamu yang masih dekil begini. Berjerawat lagi, gerutu Danu. Embun tertawa lucu lagi. Maksud mas Danu,
Embun harus sudah putih bersih dan tidak berjerawat lagi dalam waktu 3 hari itu. Iyalah, kan sudah Mas kasih uang 100.000 buat beli skincare. Mas, nggak ada yang instan. Apalagi untuk kulit, tetap melalui proses. Dan itu tidak bisa hanya dalam hitungan seminggu. 2 minggu Mas. Ini, Mas malah minta 3 hari. Embun mencoba memberi pengertian. Cih, kamu malah membantah, mau bikin Mas malu. Kamu Embun? Danu kesal. Sudah. Pokoknya buat kulitmu lebih bagus dan paling tidak wajahmu itu tidak berjerawat dan mulus saja. Danu melangkah masuk ke dalam rumah. Embun hanya menghela nafas sabarnya. Selama 3 hari ini, Embun memang berusaha semakin membuat kulit kusamnya menghilang dengan lebih sering. Menggunakan sabun dan lulur yang murah agar uang yang Danu berikan cukup. Embun juga membeli beberapa produk skincare Acer yang murah. Embun memang sedikit lebih cerah, namun bagi Danu, Embun masih terlihat kucel. Ini hasil kerja kerasmu selama 3 hari. Menatap remeh pada Embun. Kan Embun sudah bilang Mas, tidak bisa instan. Cih, kalau begini, Mas tidak bisa mengajakmu Embun. Kamu di rumah saja sama Kayla. Kalau ikut malah bikin malu. Nanti, Danu melenggang pergi. Embun hanya menghela nafasnya dan mengurut dadanya. Sabar. Siang itu Embun ke panti membuat cake untuk anniversary pernikahannya dengan Danu. Kamu membuat kue lagi. Suara Malvin mengagetkannya. Embun menoleh. Mister Malvin, apa yang Anda lakukan di sini? Mencari air dingin. Menunjukkan gelas berisi air dingin, lalu menegaknya. Embun tersenyum hangat. Hari ini adalah anniversary pernikahan kami. Saya bermaksud memberi Mas Danu kejutan. Begitukah? Dia pasti akan sangat senang. Semoga begitu. Saya bermaksud menitipkan kain nanti di panti. Saya ingin menghabiskan malam ini bersama suami saja. Yah, mungkin kami bisa membalik keadaan yang beberapa minggu ini sedikit tak enak. Mata Embun menerawang jauh. Bagaimana jika Kay ikut kami saja? Tawar Malvin, Cati pasti senang jika Kay menginap. Tidak ngejar, Malvin, tidak perlu sampai menginap. Mungkin jam 10-an malam, saya sudah akan menjemputnya. Baiklah, mereka pasti sangat senang jika memiliki waktu bersama lebih banyak. Mereka malah berakhir mengobrol di dapur. Malvin juga ikut membantu walau tak banyak. Hingga waktunya tiba, Embun kembali ke rumah seorang diri. Menyiapkan rangkaian anniversary romantisnya dengan Danu. Meja sudah ditata, lilin-lilin kecil aroma terapi siap disusun. Embun juga sudah berdandan cantik dengan gaun tanpa lengan yang sedikit menggoda. Embun memastikan lagi Danu sudah membaca pesannya. Juga menyetujui akan datang, suara deru mobil terdengar di halaman rumah. Danu melangkah melewati teras. Embun bersiap menyambut, ceklek, pintu dibuka dari luar. Embun menunggu Danu dengan perasaan yang tidak karuan. Jantungnya mengentak kuat seolah mau lepas saja dari rongganya. Nafas Embun sudah tak beraturan menunggu reaksi Danu. Danu terdiam di ambang pintu rumahnya, melihat sekeliling yang tampak remang dengan pencahayaan lilin di sana-sini. Ada apa ini Embun? Tanyanya heran berjalan ke arah Embun. Happy anniversary Mas. Embun menyambut dengan hangat. Danu yang tampak mematung tanpa memberikan balasan pelukan untuk istrinya. Embun, Mas, aku sudah menyiapkan pesta kecil untuk kita. Menuntun tubuh Danu ke meja makan. Sudah ada cake yang dihias dengan indah di sana. Kay di mana? Kay di panti Mas. Aku titipkan di sana tadi. Menarik kursi untuk Danu duduk. Embun, kita harus bicara. Ucap Danu serius. Ada apa Mas? Menatap Danu dengan antusias. Kita bercerai saja Embun. Aku mentalakmu. Bagai disambar petir, Embun mematung tak percaya. Apa Mas? Aku mentalakmu Embun.
Mata Danu terlihat yakin dengan wajah yang serius tanpa ampun. Aku menjatuhkan talak 2 padamu. Jidar.